Hai teman-teman, simak video aku ya. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Yuslin K2Z. Enjoy your video. Baiklah semuanya, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita semua berdoa agar apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Baiklah, untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan berdoa baik. Berdoa selesai. Amin. Selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua. Baik Dewi Ratnasari, Hadirah. Putri Esmani, Hadir Pak. Ismiatul Saya Hidayah. Pak. Baiklah, ada teman-temannya yang nggak hadir hari ini. Ada. Siapa? Ahmad Tipai. Ahmad Tipai Pak. Kenapa dia? Sakit Pak. Sejak kapan dia sakit? Kemarin. Kalian udah jenguk nggak? Belum Pak. Nah, ada surat izin kalau gitu. Ada Pak di ketua kelas yang tadi dititipin. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Sudah. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan mereview materi-materi yang sebelumnya yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang materi korosi. Jadi materi kita sebelumnya itu yaitu reaksi redoks. Masih ingat ya kalian apa itu reaksi redoks? Ketua kelas Pak yang tadi ingat. Nah, ayo ketua kelas, apa itu reaksi redoks? Pak. Iya, Fani. Reaksi redoks adalah reaksi yang terjadi karena adanya reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Ya, jadi ciri khasnya itu adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Ada yang tahu nggak di sini apa itu reaksi oksidasi dan reduksi? Saya Pak. Ya, silakan di sini. Jadi reaksi oksidasi itu peningkatan bilangan kilox, sedangkan reduksi itu penurunan bilangan kilox. Nah, jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh adik Ismi. Dalam kehidupan sehari-hari, ada yang tahu nggak apa contoh dari reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari di sini? Contoh, saya Pak. Mohon maaf belum sempat. Iya. Kayaknya contohnya itu buah kayak ubi. Ubi kalau kita kupas terus didiamkan kalau lama di udara itu nanti lama-lama akan kecoklatan. Oh iya. Masa saya sih Pak. Oh iya, benar sekali. Jadi ubi yang dikupas itu lalu didiamkan selama beberapa detik, dia akan berubah menjadi kecoklatan. Ada contoh lain juga seperti paku yang kena air, maka akan terjadi reaksi oxidasi, yaitu perkaratan. Nah, selanjutnya untuk kaitan materi yang kemarin dengan materi yang sekarang, Bapak akan jelaskan ke sub selanjutnya. Baiklah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana Bapak harap kalian bisa memahami apa itu korosi beserta reaksi-reaksinya, kemudian cara mencegah serta hal yang mempengaruhi korosi, kemudian proses-proses korosi dalam kehidupan sehari-hari serta penerapannya. Jadi seperti itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kemarin kan Bapak udah bagi kelompok nih. Nah, sekarang duduk per kelompoknya dulu. Silakan adik-adik.
Kenapa ini sendiri? Mana teman kelompoknya? Ya salah kipas. Ada pagi tadi ya. Iya Pak, itu teman kelompoknya. Dan Bapak kan sendiri sekarang. Ya nggak apa-apa Pak, saya semangat. Ya semangat dulu dong. Iya benar Pak. Baiklah, selanjutnya Bapak akan membagikan LKS serta 5 soal kepada kalian. Kasih Pak Guru. Kasih Pak. Langsung saja Bapak mulai materi pembelajarannya. Oke Pak. Nah, Bapak akan mulai pembelajaran dari yang pertama, yaitu pengertian korosi. Nah, ada yang tahu nggak apa pengertian dari korosi? Saya Pak. Nah, silakan Nek Dewi. Korosi adalah reaksi antara logam dengan zat-zat di sekitarnya, seperti udara dan air, sehingga menimbulkan senyawa baru. Nah, benar sekali ya. Jadi korosi adalah reaksi Reaksi antara logam antara logam dengan zat-zat di sekitarnya, seperti udara dan air. dengan zat-zat di sekitarnya. Seperti udara dan air membentuk senyawa baru. Jadi korosi maksudnya di sini adalah perkaratan. Ada yang tahu nggak di sini apa rumus senyawa dari perkaratan? Belum tahu Pak. Nah, jadi rumus dari senyawa perkaratan yaitu Fe2O3 XH2O. Nah, jadi ada besi, ada oksigen, dan ada air. Selanjutnya yang kedua yaitu reaksi-reaksi. Nah, seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi, reaksi korosi ini berkaitan dengan reaksi redoks. Nah, tadi sudah diberitahu bahwa reaksi redoks adalah Reaksi kimia yang menyebabkan bertambahnya bilangan nilai dan berkurangnya hidrogen dalam satu senyawa. Nah, tepat sekali ya. Jadi reaksi redoks ini adalah reaksi oksidasi di mana bertambahnya bilangan oksidasi dan ataupun berkurangnya redoks. Nah, Bapak akan contohkan dalam suatu peristiwa. Ini adalah suatu gerbang, semisal gerbang sekolah yang dikunci pakai gembok. Setelah beberapa hari, gembok ini akan bereaksi dengan air dan juga udara. Nah, di saat itu akan terjadi reaksi oksidasi dan reduksi, yang dimana Fe adalah besi ditambah air dan juga oksigen. Nah, reaksinya menjadi 2Fe2O3. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Jadi, selain reaksi-reaksi yang terjadi pada korosi, ada juga faktor yang mempengaruhi korosi ini. Nah, antara lain yang pertama yaitu kontak langsung logam dengan
air atau H2O dan juga O2 itu oksigen. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa dengan adanya kontak langsung logam dengan air ataupun udara, maka akan mempercepat terjadinya reaksi korosi. Nah, seperti contohnya, kita umpamakan ini adalah sebuah logam baku yang dibiarkan di udara terbuka. Nah, secara tidak sengaja logam baku ini akan bereaksi dengan air, hujan, dan juga oksigen yaitu udara. Nah, maka dengan adanya oksigen dan juga air ini akan mempercepat dari proses perkaratan logam dari baku ini. Nah, yang kedua ini adalah keberadaan dari zat pemotor. Nah, jadi zat pemotor juga mampu untuk mempercepat suatu reaksi korosi. Seperti contohnya adanya tumpukan debu karbon pada hasil pembakaran BBM. Seperti pada motor akan terjadi pembakaran BBM, di mana akan menghasilkan banyak sekali debu pada mesin motor tersebut. Nah, yang ketiga, kontak dengan elektrolit. Nah, jadi yang mempengaruhi korosi yang ketiga yaitu kontak dengan elektrolit. Dapat kita lihat bahwa kandungan air laut sangat tinggi akan elektrolit. Nah, contohnya pada bangkai kapal yang tenggelam, seperti kalian pernah nonton film Titanic gak? Nah, jadi seperti itu, maka kapal Titanic itu proses korosinya akan sangat cepat karena berada di dalam larutan elektrolit. Yang keempat yaitu temperatur. Nah, temperatur juga dapat mempercepat terjadinya korosi. Nah, seperti pada contoh knalpot motor. Nah, sudah banyak kan yang tahu knalpot motor itu akan mengalami proses korosi dengan sangat cepat karena tingginya temperatur pada knalpot motor. Selanjutnya yang keempat yaitu cara mencegah korosi. Nah, di sini selain dari hal yang mempengaruhi proses cepatnya korosi, ada juga cara untuk mencegah daripada korosi ini. Nah, yang pertama dengan cara pengecetan. Banyak sekali orang-orang melakukan pengecetan pada dinding, pada gerbang, dan lain sebagainya. Nah, tanpa mereka sadari bahwa pengecetan itu juga dapat memperlambat daripadanya korosi. Yang kedua, pelumuran dengan oli atau gemuk. Nah, di sini contohnya sudah sering kali kalian melihat kan ada ekskavator yang sedang membuat seperti bendungan, seperti jembatan. Nah, di sana pada pada lengannya ekskavator itu ada lubang tempat pelumuran gemuk ini. Nah, supaya lengannya ekskavator ini tidak mudah untuk berkarat ataupun mudah untuk dikendalikan lengannya ini. Yang ketiga, pengorbanan anode. Di sini dengan mengorbankan anode, kalian dapat mencegah daripada terjadinya korosi. Seperti ini, misalnya ini umpamakan adalah sebuah logam. Kita lumuri dengan anode. Kita umpamakan anode ini misalnya logam magnesium. Nah, dengan kita melumuri logam ini dengan logam magnesium, sedangkan magnesium ini mudah untuk berkarat,
maka yang berkarat itu adalah magnesiumnya, bukan logamnya. Nah, dengan cara itu kita dapat mencegah daripada proses korosi pada logam. Yang terakhir, mengontrol kelembaban udara. Cara mencegah korosi selanjutnya yaitu dengan cara mengontrol kelembaban udara. Nah, seringkali jika kita membiarkan suatu logam di udara terbuka, maka proses korosinya akan sangat cepat. Nah, lain halnya dengan kita mengatur kelembaban udara, seperti kita menyimpan suatu logam di dalam ruangan nih yang kedap akan udara, yang kita bisa mengatur udaranya sehingga proses korosinya akan menjadi lambat. Nah, yang keempat yaitu proses korosi. Nah, ada yang tahu nggak nih proses korosi dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, jadi proses korosi dalam kehidupan sehari-hari terjadi karena adanya logam yang bereaksi langsung atau kontak langsung dengan udara maupun gas ataupun cairan. Nah, di sini Bapak contohkan sebuah ilustrasi korosi yang terjadi pada logam. Kita akan membuat gambar. Kita umpamakan ini adalah besi. Nah, dia kontak langsung dengan air. Kita anggap ini adalah sumber air. Dengan adanya kontak langsung dengan air, maka besi ini mengalami cekungan. Nah, di sini akan memicu reaksi redoks secara spontan. Nah, cekungan ini akan bersifat menjadi anode. Nah, jika ada anode, maka akan ada katode. Jadi, di sini akan ada katode. Nah, di dekat katode ini, kontak langsung air dengan besi akan mengalami sebuah perkaratan. Kita umpamakan ini adalah sebuah perkaratan. Sekarang dari air, besi, dan juga udara ini akan bereaksi membentuk sebuah goresan korosi. Nah, di sini sehingga terbentuk senyawa Fe2O3 H2O. Nah, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Bapak akan memberikan waktu 5 menit untuk menjawab soal yang sudah Bapak berikan tadi. Jadi silakan dijawab ya adik-adik. Iya, Pak. Nah, baiklah, sekarang Bapak akan memilih salah satu perwakilan dari kelompok untuk membacakan atau menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Nah, sekarang Bapak milih dari kelompok 1. Silahkan perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, Pak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari jawaban pilihan ganda. Kan? Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi adalah kelembapan udara. Terus, suatu gerbang berkarat dengan sering kontak langsung dengan hujan. Pernyataan tersebut, cara untuk mencegah dari korosi adalah pengecetan. Terus yang ketiga, cara yang paling tepat dilakukan untuk melindungi hiasan rumah yang terbuat dari besi dari peristiwa-peristiwa korosi adalah dilapisi dengan perak. Terus rumus senyawa dari karatan adalah Fe2O3. Terus pada proses korosi mengalami suatu reaksi yang disebut dengan reaksi redoks. Terus yang keenam, semua benda mudah berkarat kecuali botol.
Terus untuk yang isiannya, yang esainya, jelaskan apa itu korosi. Korosi ialah reaksi antara logam dengan zat-zat yang di sekitarnya seperti udara dan air, sehingga menimbulkan senyawa baru. Terus penyebab dari korosi. Penyebab dari korosi ini yang pertama itu kontak langsung logam dengan H2O dan O2. Terus keberadaan zat pengotor. Terus yang ketiga kontak dengan elektrolit. Terus karena temperatur. Terus jawaban esai yang ketiga, sebutkan minimal 3 cara mencegah korosi. 3 cara mencegah korosi. Yang pertama pengecekan, yang kedua pelumuran dengan oli atau gemuk. Terus yang ketiga pengorbanan anode. Terus yang keempat mengontrol kelembapan udara. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Dek Fani duduk. Pak. Nah, jadi dari pertanyaannya tadi, apa itu korosi? Sebutkan 3 yang mempengaruhi korosi. Sebutkan 3 cara untuk mencegah korosi. Nah, sekedar Bapak untuk memperkuat saja, korosi adalah reaksi logam dengan zat-zat di sekitarnya seperti H2O atau oksigen sehingga menghasilkan senyawa baru. Seperti contohnya, nah, jadi senyawa baru yang dihasilkan itu yaitu FeCl2 dan H2. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan penghargaan kepada kelompok yang kinerjanya sangat bagus. Nah, jadi yang setelah yang Bapak lihat tadi, kelompok kinerjanya yang paling bagus adalah, ayo siapa? Ya, benar sekali. Jadi nah, jadi sekedar penghargaan aja, Bapak akan memberikan sejumlah uang untuk dipergunakan untuk membeli sesuatu yang bermanfaat. Dan silakan diterima ya. Bagi juga untuk kelompoknya dan juga teman-temannya ya. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan tugaskan kalian